Ats-tsamina asyara nasyrul ilmi. Bab keimanan. Perkara yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu sempurna yang ke-18. Jadi kalau kita ngaji kitab ini, lihat. Ini yang merupakan bagian pokok keimanan atau yang bukan pokok. Kemudian kalau yang pokok itu nanti dibagi dua. Ini yang berdasarkan akal murni seandainya tidak ada nas, atau yang berdasarkan dengan nas. Nah itu. Jadi kalau kita ngaji kitab Syu'abul Iman ini, jangan perhatikan satu ya. Yang perlu penjenengan perhatikan, ini adalah yang sifatnya pokok atau cabang. Sifatnya akidah yang mendasar atau yang merupakan penyempurna keimanan. Yang dimaksud dengan pokok maksudnya apa? Sesuatu yang jika tidak ada maka tidak dikatakan tidak beriman. Sedangkan yang dimaksud dengan cabang itu adalah yang menjadikan keimanan seseorang semakin sempurna. Nah, itu seperti itu. Terus, kemudian dalam urusan akidah itu yang perlu diperhatikan adalah akidah ini adalah akidah yang sifatnya akliyah. Dapat diterima dengan akal murni seandainya tidak ada nas. Walaupun ada nas, tapi seandainya tidak ada nas, dapat diterima apa tidak? Satu. Kemudian yang kedua adalah akidah-akidah yang berhubungan dengan khobar, dengan sama, dengan mendengar hadis Nabi, dengan mendengar firman Allah Ta'ala. Nah ini, kemudian yang ini ya, ats-tsamina asyara nasyrul ilmi. Yang ke-18, bab yang ke-18 adalah nasyrul ilmi, menebarkan ilmu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, latubayyinunnahu linnasi wa la taktumun. Latubayyinunnahu linnasi wa la taktumun. Dan hendaknya kalian sampaikanlah Taurat linnasi kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan kalian menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi itu hukumnya dosa besar jika ilmu yang ingin diketahui oleh orang itu adalah ilmu yang fardu ain. Kitmanul ilmi itu hukumnya dosa besar. Nah, orang-orang Yahudi dulu itu banyak yang menyembunyikan Taurat. Orang-orang Yahudi dulu itu banyak yang sengaja Taurat itu disembunyikan, katanya ini adalah ilmu yang eksklusif, hanya untuk orang-orang yang tertentu, khusus untuk orang keturunan besar. Nah, kalau bagi kalian nggak usah, manut aja. Tapi nanti ketika menyampaikan kepada yang tidak berketurunan mulia dengan dirubah atau tidak mau disampaikan sama sekali. Di orang-orang Yahudi zamannya siapa? Di zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hendaknya kalian sampaikanlah, jelaskanlah Taurat. Maksudnya apa? Ini adalah perintah kepada orang Yahudi yang mempunyai kitab Taurat yang asli. Jangan kalian sembunyikan, linnasi bagi manusia. Di dalamnya ada tentang apa saja, jangan kalian rubah. Wala taktumunah, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Semacam itu. Sampaikan apa adanya. Wa qawlihi waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim. Waliyunziru qawmahum, dan agar mereka memberikan peringatan. Waliyunziru qawmahum wal takum minkum ta'ifatun, itu ya ayatnya. Jadi hendaknya sebagian dari umat Islam ini tidak berperang semua.
Jadi Nabi suatu ketika memerintahkan untuk berperang, tapi ada sebagian yang tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk berperang. Nah, sebagian orang ini diminta oleh Nabi untuk mengaji, diminta oleh Nabi untuk mengulang ngaji, untuk mengajar. Nah, maka dikatakan di sini, waliyungziru qaumahum, dan agar sebagian umat Islam itu memberikan peringatan qaumahum pada kaumnya masing-masing. Hendaknya sebagian di antara umat Islam itu ada yang menekuni ilmu yang fardu kifayah. Kalau yang fardu ain semuanya wajib. Nah, ini adalah sebagian dari umat Islam itu hendaknya mencari ilmu-ilmu yang lebih luas agar disampaikan kepada kaumnya masing-masing. Ulang, waliyungziru qaumahum, dan hendaknya sebagian umat Islam memberikan peringatan qaumahum kepada kaumnya masing-masing. Idza raja'u ilaihim, pada saat mereka kembali kepada kaumnya. Mereka, ayo carilah ilmu, nanti kalau sudah mumpuni kembalilah kepada umat masing-masing, ajarkanlah kepada umat masing-masing. Ini yang dimaksud dengan nasrul ilmi. Yang pertama, dalil dari ayat. Kemudian yang kedua, wali hadithi Abi Bakrata fis sahihaini, dan ada hadis dari sahabat Abi Bakrah yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya Nabi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi, dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, bimina, pada saat beliau ada di Mina ketika haji. Apa sabda beliau? Ala la yuballighanna syahidu minkumul ghaib. Ingatlah pesanku ini, jangan kalian lupakan. Ala, ingat wahai para sahabat, wahai para umat Islam, la yuballighanna syahidu minkumul ghaib, hendaknya yang hadir di sini, yang hadir bersama Nabi, haji bersama Nabi, la yuballighanna syahidu minkum, hendaknya yang hadir bersama saya, sampaikanlah, hendaknya yang hadir di antara kalian bersama saya, sampaikanlah al-ghaibah, kepada mereka yang tidak hadir. Sahabat yang ikut haji bersama dengan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada sahabat yang lain, atau sahabat menyampaikan kepada generasi setelahnya, yakni tabi'in. Inilah wasiat Rasulullah. Rasulullah itu mewasiatkan kepada sahabatnya untuk menyampaikan kepada sahabat yang lain yang tidak hadir di majelis ilmu. Padahal beliau ini sedang apa? Sedang haji. Tapi dimanapun Nabi itu senantiasa mengaji, senantiasa mengajarkan ilmu agama. Yang tidak hadir bersama dengan Nabi hendaknya itu mendengarkan, ya. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, mohon maaf, yang hadir itu hendaknya menyampaikan, yang hadir itu hendaknya menyampaikan kepada yang hadir.